Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Beni, setidaknya dari apa yang disampaikan Bang Saur, Mas Bambang ada dua masukan, ada dua hal. Yang pertama soal modusnya, bahkan sampai jemput bola para oknum polisi ini. Yang kedua juga adalah ini dari prosesnya saja sudah ada hal yang aneh yang bisa ada peluang untuk dipermainkan. Pak Beni. Yang pertama berbicara masalah modus ya. Modus tentunya para pelaku ini mempelajari mekanisme yang ada, tahapan yang ada, baru dia melihat celah di mana yang dia masuk. Jadi kalau istilah tadi menembak di atas kuda itu, dia berspekulasi. Bisa dia dapat bocoran dari dalam. Dia ngecek si ini kira-kira gimana. Oh hasilnya bagus. Inilah yang kemudian dia jual ke orang tuanya, bisa. Bisa juga dia tidak tahu apa yang terjadi dalam proses seleksi itu, tetapi dia meyakinkan orang tuanya untuk dia mendapatkan uang. Soal nanti gagal, uang kembalikan. Kalau nanti lolos, ya itu hak dia. Nah inilah spekulasi seperti ini, khususnya yang berdiri sendiri ya. Tidak ada kaitannya dengan oknum, entah pembocoran informasi. Ini juga harus ditindak sama dengan ketika oknum dalam panitia itu bermain. Karena kalau tidak, nanti praktek ini juga tetap akan mengotori meskipun sistem yang dibangun, kami mengawasi masalah ini. Seperti tadi Kapolda bilang betah, bagaimana bersih, transparan dan sebagainya. Karena tahap demi tahap hasilnya langsung diumumkan. Tes fisik, angkanya keluar. Tes psikologi, angkanya keluar. Masing-masing bisa mencatat, kemudian oh saya ranking sekian. Oh saya ranking atas dan sebagainya. Ini ikutin sampai dengan nanti penentuan akhir. Di Akpol sama juga begitu. Tetapi bagaimanapun namanya niat orang untuk melakukan kejahatan, itu selalu ada saja. Dia berpikir bagaimana menciptakan modus baru. Supaya nanti dia bisa menarik keuntungan dari itu. Oleh sebab itu menurut saya yang penting sekarang adalah belajar dari kasus ini. Ini menjadi edukasi publik. Kalau memang mau tes untuk jadi polisi, karena animo dari anak-anak muda kita untuk masuk polisi, masuk poluan itu tinggi. Janganlah ini dicederai sehingga mereka nanti akhirnya enggak. Karena ternyata harus bayar, ternyata sulit dan sebagainya. Ya, edukasi publik yang sering saya sampaikan adalah persiapkan kalian dengan baik. Belajar yang baik, fisik juga tes dulu, ikut bimbingan dan sebagainya, harus punya kelebihan, kredit point apa, entah kemampuan komputer, bahasa dan sebagainya. Nah edukasi publik menjadi penting sehingga nanti ketika ada tawaran seperti itu, abaikan saja. Baik. Tapi Pak masih dibuka kemungkinan kan Pak ya, setelah 5 orang atau 5 oknum ini di PTDH, masih ada kemungkinan untuk ditelusuri lebih lanjut siapa sebenarnya? Mungkin ada orang-orang lain juga tersangkut selain 5 orang, bahkan 5 plus 2, 7 orang. Masih perlu dibuka kan Pak? Kan memang ini terjadi juga di Polda lain kan. Kalau kita runut ke belakang, ini terjadi juga di Polda lain. Bisa ada error in persona ketika dia memasukkan nilai salah dan sebagainya, ketika diprotes akhirnya diklarifikasi dan sebagainya. Baik, nanti kita lanjutkan Bang Saur, Mas Bambang, pandangannya tentunya di segmen terakhir. Kami segera kembali saat lagi.